Bab 2. Pakaian dan warna liturgi. Pakaian liturgi adalah busana khusus yang dikenakan dalam upacara peribadatan gereja. Pakaian imam adalah busana khusus yang dikenakan oleh imam dalam pelayanan liturgi. Yang pertama, jubah. Jubah adalah pakaian resmi para rohaniwan. Bentuknya panjang hingga mata kaki dengan bagian atas badan relatif menyempit. Yang kedua, kolar. Kolar adalah kerah putih yang dikenakan melingkar di leher, biasanya dipakai bersama pakaian hitam atau gelap. Fungsinya untuk menunjukkan identitas seorang sebagai rohaniwan, mencari tanda kehadiran gereja di tengah masyarakat. Yang ketiga, amik adalah selembar kain putih berbentuk persegi panjang, dilengkapi tali yang dikenakan di bahu dan leher sebelum mengenakan alba atau jubah. Fungsinya untuk menyerap keringat, namun secara simbolis melambangkan kesiapan batin dan penjagaan diri dalam pelayanan suci. Yang keempat, alba adalah pakaian liturgi berwarna putih, terbuat dari kain linen atau bahan sejenis, panjang hingga mata kaki. Alba melambangkan kemurnian dan kehidupan baru dalam Kristus. Dikenakan oleh imam, diakon, dan pelayan liturgi, terutama bila imam tidak mengenakan jubah rohaniwan. Lalu singel, yaitu adalah tali pengikat alba yang dikenakan di pinggang. Diperlukan karena alba biasanya panjang dan longgar sehingga perlu diikat agar rapi dan memungkinkan imam bergerak dengan leluasnya. Lalu yang berikut, stola. Stola adalah pakaian liturgi berbentuk selendang atau selempang panjang dari kain halus dikenakan di atas alba atau jubah. Stola merupakan tanda resmi pelayanan dan wewenang rohani. Lalu yang berikut, kasula. Kasula adalah pakaian liturgi paling luar yang dikenakan imam saat mempersembahkan Ekaristi. Yang berikut tata cara mengenakan pakaian liturgi. Yang pertama, amik bila digunakan. Amik bila digunakan. Lalu yang kedua, alba. Yang ketiga, singel. Yang keempat, stola. Yang kelima, kasula. Tata cara sederhana yaitu mengenakan jubah rohaniwan, jubah, stola, kasula. Urutan pakaian ini sekedar teknis tetapi membantu imam menyiapkan diri secara batin untuk memasuki perayaan suci. Lalu yang berikut, manipel. Manipel adalah sehelai kain kecil mirip dengan purifikatorium yang dahulu dikenakan imam di lengan kiri saat mempersembahkan Ekaristi. Yang berikut, pakaian uskup. Sebagai penerus para rasul dan gembala utama gereja partikular, uskup mengenakan pakaian dan tanda-tanda khusus dalam perayaan liturgi maupun dalam tugas pastoral resmi. A. Jubah uskup. Jubah khas uskup umumnya berwarna hitam dengan lis atau kancing ungu atau putih dalam konteks tertentu. B. Salib dada. Salib yang digantungkan di dada uskup dengan rantai atau tali. Yang ketiga yaitu C. Cincin uskup yang dikenakan di tangan kanan uskup. Yang keempat, suseto, yaitu penutup kepala kecil berbentuk bulat yang dikenakan uskup di luar bagian inti liturgi Ekaristi. Yang berikut, mitra, tutup kepala liturgi yang dikenakan uskup ketika memimpin perayaan liturgi resmi terutama Ekaristi. Yang berikut, tongkat uskup, yaitu yang dibawa uskup ketika memimpin perayaan liturgi. Yang berikut, mantel uskup. Jubah luar yang panjang dan bersifat seremonial digunakan dalam kesempatan resmi tertentu. Yang berikut, pakaian misdinar, yaitu biasanya anak-anak, remaja, OMK atau umat yang membantu imam dan diakon dalam perayaan liturgi, khususnya Ekaristi karena mereka terlibat langsung dalam pelayanan altar. Pakaian yang dikenakan bersifat liturgis, bukan sekedar seragam biasa. Jubah misdinar adalah pakaian liturgis utama yang dikenakan saat bertugas di altar. Yang berikut, toga atau roket. Di beberapa paroki atau tradisi lama, misdinar mengenakan jubah dalam hitam atau merah, lalu roket putih pendek di bagian luar. Model ini sering dijumpai pada katedral, seminari, paroki dengan tradisi liturgi klasik. Yang berikut, tali pengikat. Jika jubah misdinar longgar atau panjang, dapat dikenakan singel untuk merapikan jubah. Yang berikut, salib misdinar. Sebagian paroki melengkapi misdinar dengan salib kecil di dada. Yang berikut, sepatu dan alas kaki. Tidak ada ketentuan Latin khusus, tetapi secara liturgis sepatu harus tertutup bersih dan sederhana, tidak
mencolok atau mengganggu kekhidmatan liturgi. Superbly yaitu pakaian liturgis berwarna putih yang dikenakan di atas gaun. Lalu yang berikut gaun semacam rok panjang sampai mata kaki. Lalu yang berikut kerah lebar sering dipahami sebagai bagian dari jubah. Yang berikut warna liturgi. Yang dimaksud dengan warna liturgi adalah warna stola dan kasula serta yang dikenakan oleh pelayan tabisan dalam perayaan liturgi terutama Ekaristi. Warna putih dan kuning emas. Makna teologis putih melambangkan kemurnian, kegembiraan, kemuliaan, dan terang ilahi. Warna merah, makna teologis merah melambangkan darah api, Roh Kudus, pengorbanan, dan kasih yang total. Warna ungu, makna teologis ungu melambangkan pertobatan, penantian, pengendalian diri, dan kesiapsiagaan rohani. Dipakai pada masa Advent, masa Prapaskah, misa arwah atau pemakaman. Warna hijau melambangkan kehidupan, pertumbuhan, pengharapan, dan kesetiaan Allah yang terus bekerja dalam keseharian. Warna hitam melambangkan duka cita, kefanaan manusia, dan keseriusan menghadapi kematian. Sekian penjelasan bab 2 dari saya. Terima kasih.